Samuel pasal 6 ayat 20 sampai 23, 3, 2, 1. Ketika Daud pulang untuk beri salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang meneladani dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan dan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menendangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku akan menari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari mati. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya merasa luar biasa pagi ini karena ada connect antara saya dan Pak Gembala Yang pertama, karena begitu kita masuk tadi, Pak Gembala langsung mengangkat pujian kagum hormat akan Engkau. Pak Gembala langsung menyanyikan satu pujian yang menggambarkan kekaguman kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, worship leader pun sepanjang pujian dari awal menyanyikan tentang pujian penyembahan, Yang luar biasa lagu sebelum firman, dan saya tahu Tuhan hadir dengan kuasanya, adalah ku tahu hidupku adalah penyembahan. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa tujuan Allah menciptakan saya dan saudara adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dia ciptakan kita, tujuannya itu. Memang ada tujuan lain, yaitu apa yang disebut dengan prokreasi atau menikah dan kemudian memiliki anak. Tapi tujuan utamanya adalah untuk kita memuliakan Dia. Kalau saudara memperhatikan dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7, di situ dikatakan semua orang yang disebutkan dengan nama, kuciptakan untuk memuliakan aku. Jadi saya dan saudara diciptakan Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya dalam satu tahun terakhir ini, Tuhan sedang bawa untuk berbicara tentang pujian penyembahan, Dan puji Tuhan, saya pergi ke beberapa tempat dan kami seminar. Saya seminar dan puji Tuhan, Roh Kudus kerja luar biasa di Kaum, kemudian di Jailolo, di gereja dan kedua saya beberapa kali. Karena saya menyadari bahwa Tuhan mau supaya gereja, yaitu saya dan saudara, karena gereja yang sebenarnya kita, bukan gedung. Amin. Gereja harus kembali. Beberapa tahun yang lalu juga seorang penginjil dunia, Cindy Jacobs, dia menubuatkan bahwa Tuhan akan mendirikan kembali pondok Daud di Indonesia, dan kemudian dari Indonesia akan pergi ke bangsa-bangsa. Nah, saya percaya Tuhan mau supaya gereja Tuhan menyadari bahwa Tuhan mau kita kembali kepada tujuan awal Dia ciptakan kita. Amin. Yaitu untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Karena waktu kita kembali kepada tujuan awal, maka saya dan saudara, hidup kita akan menjadi hidup yang berbeda. Amin. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang berbeda. Rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada tujuan awal, maka ingat di Taman Eden, Tuhan ciptakan segala sesuatu
ciptakan manusia. Amin. Ditambah ini sudah ada batu permata, emas, ya, sudah ada semua yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu itu sudah menciptakan manusia. Karena itu pagi ini saya ingin bicara dengan satu judul, pujian penyembahan sebagai penghormatan kepada Bapa. Kenapa ini penting dan ini adalah satu penghormatan? Penghormatan kita bukan saja kita datang ke gereja, ya. Penghormatan kita bukan saja kita memberi persembahan, ya. Kalau saudara suka dengar khotbahnya Pendeta Chris Manusama, dia bilang seringkali kita atau pemimpin pujian atau seorang hamba Tuhan berdoa, Tuhan kami ingin mempersembahkan yang terbaik, ya. Tapi kenyataannya waktu saudara membawa persembahan yang terbaiknya, ya, minta maaf, tapi mungkin ada yang tadi singgah kios, tukar dulu. Terus saudara bilang itu yang terbaik, bukankah saudara, misalnya saudara dapat gaji, saudara dapat berkat, saudara belanja, saudara sisanya saudara bawa ke gereja. Jadi dia bilang bohong gitu kalau saudara berkata bahwa saudara mempersembahkan yang terbaik. Penghormatan yang terbaik adalah kita menyembah Tuhan. Amin. Waktu kita menyembah Tuhan, kita kembali kepada tujuan awal. Dia ciptakan saya dan saudara untuk menyembah Dia sebagai tanda penghormatan, maka masalah saya dan saudara akan diselesaikan. Amin. Pergumulan kita akan diselesaikan. Mimpi kita Tuhan akan mulai buka jalan. Amin. Kalau saudara membaca di dalam 2 Tawarikh pasal 20, di situ saudara akan menemukan kisah tentang Yosafat, ya, dengan orang-orang yang Israel pada waktu itu, dan dia sedang berperang dengan 3 suku bangsa, Moab, Amon, dan orang-orang dari pegunungan Meuni. Suatu tentara yang besar. Nah, Alkitab mengatakan dia merendahkan diri, dia berdoa dan berpuasa, tapi Tuhan belum melakukan sesuatu. Kemudian dia sungguh-sungguh mulai memuji Tuhan bersama dengan orang Israel, dan Tuhan belum datang dengan lewat seorang nabi untuk mulai bernubuat. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan berperang ganti mereka, tapi Tuhan suruh mereka pergi untuk perang dulu. Tuhan akan perang, tapi mereka harus pergi perang. Tapi Alkitab mengatakan Yosafat, ya, dan orang-orang Israel mulai membentuk barisan pujian. Ya, ini perang. Tapi dikatakan mereka membentuk barisan pujian, dan kemudian mereka mulai memuji Tuhan. Mereka mulai bersorak bagi Tuhan. Waktu mereka memuji Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan betul-betul membuat kekacauan, ya, di tempat dari ketiga pasukan itu, sehingga mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Yosafat dan orang Israel hanya datang untuk menjaga selama 3 hari, ya, karena perang pada zaman itu mereka melihat kota yang lebih baik, mereka sudah bawa semua barang mereka, harta benda untuk perang, kuasai, mereka tinggal di kota itu biasa terjadi pada zaman itu. Nah, perhatikan bahwa Tuhan sudah janji untuk saya dan saudara menjadi orang yang diberkati. Amin. Menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang akan melihat mujizat Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara menyadari bahwa ada bagian kita sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Waktu saudara melakukan ini, ya, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan melakukan hal-hal yang saudara yang Paulus berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Itu Bapak Ibu sudah besar. Sekarang kita sedang membaca tentang Daud, ya, seorang yang bagi saya luar biasa. Kenapa Bapak Ibu sudah besar? Karena dia dari awalnya dia bukanlah orang yang luar biasa. Tapi Tuhan dengan jelas Alkitab mengatakan dalam 1 Samuel pasal 17, Tuhan melihat hati.
Dan Alkitab menceritakan kepada kita Daud mulai mengalami begitu banyak proses, kemudian dia akhirnya menjadi raja. Tetapi sesuatu yang berbeda dari Daud adalah dia orang yang sangat menghormati Tuhan. Amin. Dia sangat menghargai Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan menemukan bahwa Daud ini dalam rangka membawa pulang tabut perjanjian ke Yerusalem. Dan ada kisahnya. Sebenarnya tabut perjanjian ini, kalau kita membaca dari ayat-ayat sebelum dan pasal-pasal sebelum, kita akan menemukan bahwa sebenarnya pada zaman Samuel itu, tabut itu sempat direbut oleh orang Filistin, kemudian dibawa pulang. Tapi mereka tidak bawa kembali ke Yerusalem, mereka titipkan di rumah Abinadab. Ya, mereka taruh di sana, dan setelah itu Saul menjadi raja, dia juga tidak membawa pulang ke Yerusalem. Dia biarkan itu di rumah Abinadab. Nah, waktu zaman Daud, baru Daud mengambil keputusan untuk membawa pulang tabut perjanjian. Tabut perjanjian bicara tentang kehadiran Tuhan, tanda kehadiran Tuhan. Ya, nah, memang pada proses membawa yang awal dia tidak melakukan sesuai dengan Tuhan atau perintah Torah, yaitu hanya orang Lewi yang memikul tabut perjanjian. Orang lain, itu sebabnya kita tahu bahwa kemudian ada Usa yang menahan tabut dan Tuhan membunuh. Tapi yang kita mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa waktu tabut itu ada di rumah Obed-Edom, itu bicara tentang hadirat Tuhan. Kenapa di rumah Abinadab tidak ada cerita yang luar biasa? Saya percaya bedanya di rumah Obed-Edom. Di rumah Obed-Edom, Obed-Edom menyembah, memuji Tuhan. Sehingga kita mengatakan bahwa Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Ia dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Waktu Daud dengar itu, dia mengambil keputusan. Dia menyuruh supaya orang Lewi menyiapkan diri dan membawa pulang. Dan waktu membawa pulang, dia menari-nari dengan segenap kekuatan. Dia bersuka cita. Dia memberi penghormatan kepada Tuhan. Ya, karena dia tahu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tetapi waktu dia pulang ke rumah, dengan jelas kita baca tadi bahwa Mikal bin Saul atau Mikal anaknya Saul menghina dia, mengejek dia. Dan yang luar biasa, dia bicara satu kebenaran yang perlu kita renungkan sebagai orang percaya. Kenapa Daud menjadi luar biasa? Karena dia menghormati kehadiran Tuhan. Dia merindukan kehadiran Tuhan. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari ujian penyembahan sebagai penghormatan kepada Bapa. Karena kita semua berutang penyembahan. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita semua, saya dan saudara ini, kita semua ini berutang penyembahan kepada Tuhan. Jangan bicara utang lain, utang keselamatan saja. Amin. Kalau saudara hari ini menjadi orang Kristen, menjadi orang benar, saudara diselamatkan, saudara dan saya berutang penyembahan. Amin. Kita semua berutang. Kenapa? Karena dengan jelas Tuhan telah menebus kita. Harusnya kita dihukum, harusnya kita dilemparkan ke dalam neraka. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia menyelamatkan, Dia datang rela menjadi manusia, pergi ke salib, mati bagi kita, dan Dia menyelamatkan saya dengan saudara. Amin. Itu sebabnya apa yang kita lakukan? Saya percaya Tuhan tidak minta yang lain. Tuhan minta penyembahan. Amin. Tuhan tidak butuh duit. Tuhan butuh duit? Yang butuh duit gereja, bukan Tuhan. Betul? Gereja yang harus menjalankan pelayanan, menyiapkan segala sesuatu butuh duit. Tuhan tidak butuh duit.
Yang Tuhan butuhkan adalah penyembahan kita. Amin. Yang Tuhan butuhkan adalah penyembahan. Karena itu Tuhan mau supaya kita menyembah Dia, memberi penghormatan kepada Dia. Karena kita semua berutang. Ya. Jangan bilang, oh pendeta, yang penting katanya sudah nyanyi di gereja. Tadi waktu worship leader pimpin, kita nyanyi kok. Saudara, kalau hanya menyanyi, ya, saya banyak kutipan, saya suka dengar dan ulang-ulang mendengar. Pendeta Krisman sama bilang, orang gila juga bisa nyanyi. Ya, betul? Saudara boleh search di YouTube, ada orang gila yang menyanyi beberapa lagu rohani yang sangat bagus sekali. Orang gila, dengan jelas ditulis di judul video itu, orang gila memuji Tuhan. Jadi kalau bisa nyanyi saja, orang gila, orang mau lebih hebat. Ya. Saya ini ada 9 tahun di HPR, saya tahu. Ya, lihat kalau mulai tanggal 1 itu, wah, orang mau di jalan-jalan, tapi kalau menyanyi, baronggeng. Kita orang Pentakosta karismatik kalah jauh. Ya. Tapi mau. Ya. Jadi kalau hanya bisa menari, bisa menyanyi, Tuhan mau dia. Karena waktu Krisman sama berbicara tentang kebenaran itu, dia bercerita. Satu waktu dia di kantornya di Ambon, di lobi kantor di gerejanya, mendadak didengar, dia ada di kantor, dia dengar di lobi ada orang nyanyi, suaranya melengking. Iya, memang menyanyi lagu Ambon, tapi dia sedikit berubah. Dia nyanyi sambil mama bakar saku, mama tabakar saku. Memang gila ya. Jadi orang gila bagaimana? Ya. Nah waktu Krisman sama dengar itu, dia keluar. Dan waktu dia keluar, dia lihat orang gila, dia kaget. Oh, suaranya kok bagus. Dia panggil satpamnya, dia kasih uang, suruh minta satpamnya antar dia keluar. Waktu dia jalan kembali ke kantornya, Tuhan bilang, kamu lihat, orang gila juga bisa nyanyi. Yang aku butuhkan bukan nyanyi, yang aku butuhkan adalah penyembahan sebagai tanda penghormatan. Amin. Saya tidak anti, kan bagus kan. Tapi seringkali orang membuat seminar pujian penyembahan hanya untuk pelayan altar. Ya, Tuhan taruh saya bahwa seminar itu harusnya buat semua jemaat. Amin. Karena yang harus menyembah Tuhan itu pelayan altar itu jemaat semua, kita semua. Harus semua, bukan pelayan altar. Kenapa? Karena nanti pekerjaan kita di surga itu kan menyembah Tuhan. Itu sebabnya Peter Wagner mengatakan, seorang teolog terkenal, dia mengatakan di surga itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama adalah pemuji dan penyembah, itu yang dekat dengan hadirat Tuhan, hadirat Bapa. Nanti yang tidak tahu memuji penyembah itu di belakang. Ya. Baik, sekolah itu tidak di gudang, kita harus di belakang. Sudah di belakang. Nah, saudara lebih dekat nanti di belakang, di depan Bapak itu di belakang. Nah, persiapannya mulai sekarang. Amin. Sehingga kita ini dipanggil kita, sekarang kita seperti anak TK. Ya, dalam ibadah. Nanti worship dia bilang angkat tangan, kita angkat tangan. Betul? Ya, turun tangan, kita turun tangan. Lencang kanan, kita lencang kanan. Persis. Ya. Dan kita membebankan, kita membebankan semua penyembahan kepada tim altar. Salah. Kalau sudah datang dengan kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan, tidak perlu worship tidak bilang kata. Amin. Saudara mungkin baru sampai di pintu depan, waktu dengan rasa-rasanya mau angkat tangan. Karena saudara betul-betul menghormati Tuhan, menyadari bahwa kalau saya masih sehat ini karena Tuhan. Amin. Sudah tahu ada banyak orang yang sakit. Ya, ada banyak orang yang sakit.
kepada Tuhan karena saya sudah Maret 11 Maret yang lalu 55 tahun. Tapi saya memuji Tuhan karena saya sehat. Saya masih makan semua kecuali bulan patola. Tapi semua yang berkaki saya makan kecuali kaki meja. Saya masih makan. Saya secara tubuh merasa sehat, ya, kolesterol normal, asam urat normal. Bahkan kadang-kadang istri saya goreng kacang 1 kilo, dia taruh di toples dan saya nonton TV makan. Ya. Karena kacang baik buat jantung, tapi tidak baik buat orang asam urat. Biasanya kalau makan sedikit mulai berputih kan? Ya. Ada banyak hal yang perlu dilakukan, tapi intinya saya bersyukur karena saya sehat. Amin. Apa yang saya bisa lakukan? Memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mengambil keputusan untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan baik. Kalau saudara memperhatikan tadi di dalam ayat yang ke-21, Daud berkata kepada Mikal bahwa Tuhan telah memilih. Tuhan telah memilih dia. Tuhan telah menyisihkan ayahnya. Ya, sebenarnya kata yang dipakai untuk telah memilih itu berasal dari kata Yunani baka. Ya, tuh di situ kata itu mempunyai arti bukan saja memilih, tapi lebih berharga, dikenal. Ini luar biasa. Daud bicara ini bukan untuk kesombongan, tidak. Tapi Daud ingat, saudara-saudara, ya, bahwa dia ada dalam posisi saat ini itu karena Tuhan terlalu baik. Dia berutang penyembahan kepada Tuhan. Tuhan terlalu baik. Kalau saudara kita teliti dengan baik, kita akan menemukan bahwa dengan jelas Daud itu anak tertolak. Ya, dalam keluarga dia tertolak. Kenapa saya katakan itu? Bahkan ada kecurigaan, ya, ada penafsir yang mencoba untuk memperhatikan. Ada kecurigaan, jangan-jangan Daud ini anak angkat dari Isai. Kenapa? Karena di Mazmur Daud pernah menulis, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Jadi Daud ini punya latar belakang yang tertolak, saudara. Ya, kenapa? Karena bayangkan Samuel yang pada zaman itu seperti presiden, ya, dia adalah hakim, dia adalah imam, dan dia adalah hakim, imam, nabi. Ya. Dia punya 3 jabatan. Dia datang ke rumah Isai, dan Alkitab mengatakan bahwa Daud tidak ada di situ. Dia sedang mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Ya, bayangkan ini bukan ada 1000 ekor, 2-3 ekor. Artinya mereka bukan orang kaya. Kalau sudah punya kambing 2-3 ekor, artinya 5 kan? Dan Daud disuruh jaga. Dan saya percaya Daud tahu ceritanya. Bagaimana Samuel datang dan waktu dia lihat Elia, dia bilang ini di sini berdiri orang yang dipilih Tuhan. Waktu Elia maju, Tuhan bilang, bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat apa. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Kemudian kita mengatakan kakak Daud yang berikut Abinadab lewat, Tuhan bilang tidak. Kemudian Syama lewat, Tuhan bilang tidak. Dan kemudian Samuel tahu bahwa mereka tidak dipilih. Dan dia berkata, masih adakah anakmu? Dan Isai berkata, masih ada 1, tapi di padang pengembangan. Dengan jelas Daud tahu pasti cerita ini. Tuhan memberi penghormatan kepada dia, dan apa yang dia bisa balas, yang dia bisa balas cuma memuji Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara teliti dengan baik, saya sangat diberkati waktu saya meneliti tentang kebenaran tentang Daud. Waktu dia bawa pulang tamu ke Yerusalem, dia tidak tempatkan lagi di kemah suci,
dia membuat kemah yang baru yang disebut kemah Daud atau pondok Daud. Kemudian dia memilih imam-imam pemuji berjumlah 288 orang. Dia membagi di dalam 24 kelompok. Tujuannya adalah 24 jam. Setiap kelompok 12 orang. 24 jam mereka ada penyembahan kepada Tuhan. Daud membiayai seluruh hidup mereka 24 jam. Itu sebab Daud diberkati Tuhan. Saudara, seringkali kita cari berkat sampai, ya, saya suka istilah kita orang Timur, banting tulang sampai flu tulang, banting tulang, ya, putar otak sampai stres, ya. Tapi kita tidak melihat sesuatu yang besar. Saya tidak mengatakan kerja, tidak harus bekerja keras, karena Paulus berkata orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Tapi ingat, ada sesuatu yang penting, yaitu mencari Tuhan, memberi penghormatan kepada Tuhan. Ya, seringkali kita bangun tidur, ya, pagi-pagi langsung kita dengan repot di dunia sekarang, ya, kita dikuasai oleh media, oleh teknologi. Kita bangun langsung, kita cari handphone, ya. Lihat status, pasang status. Bukan cari Tuhan, ya. Kita cari handphone. Harusnya kita bangun dan kita cari Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan tahu nggak pergumulan kita? Ya, Tuhan mau tolong nggak? Tuhan mau berkati nggak? Karena itu Tuhan mau kita sadar, kita tahu bahwa karena Tuhan yang memberkati aku seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang mengangkat dia, dan dia berutang penyembahan kepada Tuhan. Saudara, saya makin belajar tentang Daud, saya makin kagum dengan orang ini. Kenapa? Ada satu pernyataan Kristus sama yang bagi saya benar, ya. Dia berkata bahwa Daud dia jatuh sesering dia bangun. Kejatuhan yang mengerikan, bikin dosa yang mengerikan. Kenapa? Kita semua ini yang di dalam ruangan ini, kita semua lebih baik dari Daud, betul? Saudara tidak pernah berdoa atau kerusuhan pernah berdoa, ya? Tapi dia bunuh orang dan rampas istri orang. Ada di sini yang rampas istri orang, boleh angkat tangan? Dan kita doakan sudah berdoa. Jauh melakukan ini. Tapi kenapa Tuhan sayang dia? Karena dia menghormati Tuhan. Dia tahu waktu Tuhan mau hukum dia berkata apa? Karena dia dapat dikatakan dalam kesombongan, dia mau menghitung orang Israel. Karena Tuhan sudah berkati orang Israel begitu rupa, dia mau hitung orang Israel. Dan Tuhan datang dengan seorang nabi dan berkata, Tuhan memberikan dia pilihan. Dan Alkitab mengatakan, Daud berkata, lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada jatuh ke dalam tangan manusia. Daud sangat menghormati Tuhan, sangat taat. Dia berbuat dosa, dia datang merendahkan diri, dia berdoa. Ya. Nah, saya dan saudara, bagaimana kita? Apakah kita mau menghormati Tuhan? Ya. Saya dan saudara tadi saya sudah katakan, kita sehat saja itu anugerah. Amin. Kita ada saja itu anugerah. Ya. Saya dan saudara bisa sehat karena anugerah Tuhan. Dulu kita mungkin tidak punya rumah, sekarang kita punya rumah, itu anugerah Tuhan. Amin. Dulu kita tidak punya apa-apa, tapi sekarang Tuhan berkati, mulai ada motor, ada mobil, itu anugerah Tuhan. Kita punya istri yang baik, anak-anak yang baik, itu
dan menyembah Tuhan. Ada pernyataan yang lain yang sangat memberkati saya. Worship atau menyembah itu adalah hadiah buat seorang raja. Kita datang beribadah menyembah Tuhan kita Yesus, Dialah Raja di atas segala raja. Persembahan terbaik kita adalah menyembah Tuhan. Nah, saya sudah dapat dikatakan dari tahun 95 menjadi dosen di Ambon, kemudian 99 kerusuhan, dan saya keluar ke Jawa. Nah, saya di Jawa juga di Malang saya dosen, kemudian di 2004 ke Manado jadi dosen, kemudian datang juga di Jailolo, ya 2010 saya juga mengajar di STT Kalwari. Nah, saya menyadari bahwa tidak saja jemaat, kita pendeta juga kalau kita tidak berhati-hati, kita terjebak di dalam rutinitas belaka. Kita tidak ada keintiman. Kita membuka Alkitab untuk cari khotbah, bukan karena memberi makan jiwa. Ya. Kita berdoa karena mempersiapkan khotbah. Ya. Kita doa pagi ya seperti ya satpam lapor saja. Tidak ada keintiman kadang-kadang. Dan waktu Tuhan bawa saya 2019 keluar dari Jailolo dan kembali di Manado, saya ambil keputusan dari penginjil. Covid terjadi sudah, tidak bisa kemana-mana, banyak ibadat tutup, gereja-gereja tutup. Saya tidak bisa melayani. Saya ada di rumah, dan Tuhan mendorong saya, sudah, untuk mencari Tuhan. Dan saya mengambil keputusan bersama keluarga. Tiap pagi kami 1 jam. Teknologi menolong kita. Puji Tuhan, kebetulan di rumah saya ada IndiHome, TV-nya saya sambung, kemudian saya di speaker saya sambung, kemudian Tuhan pimpin saya temukan satu grup present worship, yaitu Voice of Worship Night secara khusus. Itu 1 jam itu cuma menyembah. Dia 1 jam itu menyembah, dan saya pakai itu dalam keluarga. Saya pakai itu dalam keluarga. Ya, karena saya sudah 50-an, saya juga ambil keputusan sambil menyembah, saya jalan-jalan dari ruang tamu ke teras, belakang. Saya jalan-jalan 1 jam. Karena jadi secara kesehatan itu baik buat kesehatan. Karena penelitian di Inggris, pembunuh nomor 1 itu karena kurang bergerak. Hati-hati. Penyebab jantung dan stroke itu kalau kurang gerak. Jadi 1 jam saya sambil jalan di teras, di ruang tamu, ruang tengah, teras belakang. 1 jam kami bersama keluarga. Dan tahu saudara, saya tidak ada pelayanan, tapi Tuhan pelihara kami. Amin. Saya bersyukur karena saya punya rumah di Manado. Memang kredit, tapi puji Tuhan tahun lalu sudah lunas. Rumah 3 kamar. Rumah tidak terlalu besar, tapi bagi saya rumah yang luar biasa. Tuhan berkati. Seperti apa yang saya katakan tadi, saya berutang penyembah. Saya lihat rumah saya berkata, Tuhan terima kasih buat rumah. Ya, terima kasih buat anugerah Tuhan. Saya boleh punya rumah di Manado. Saya lihat istri saya lihat anak-anak saya yang sehat. Saya bersyukur. Dan Tuhan, waktu saya melakukan itu bersama keluarga, Tuhan pelihara kami. Ada orang mendadak WA saya, Pak Frans, boleh minta nomor rekening, transfer 5 juta, transfer 2,5 juta. Jadi Tuhan pelihara kami seperti Elia di tepi sungai Kerit. Kami bisa kemana-mana kan? Ya, kami tidak pandai bisnis. Kami tidak pandai apa-apa. Tuhan pelihara kami. Kenapa? Karena Tuhan sayang kita. Amin. Tuhan mau kita kembali kepada tujuan. Dia ciptakan kita. Waktu kita kembali, berkat itu bagi Tuhan itu sepele. Amin. Promosi bagi Tuhan itu sepele. Pengangkatan dari Tuhan itu sepele.
Tuhan bawa ke istana. Amin. Karena dia baik. Ya. Kalau saudara perhatikan, banyak hidup Daud tidak beruntung, tapi dia memiliki hidup yang luar biasa. Ya, yang pertama tadi dia ditolak, yang kedua dibenci, bahkan mau dibunuh mertua. Saudara sini ada yang mau dibunuh mertua? Saudara bapak mertua tidak kasih muka, itu sakit hati. Daud ini mau dibunuh mertua. Ya. Dan kita membaca dia ditolak istri sendiri, dihina istri sendiri. Tapi Daud tahu dia merupakan penyembah. Dan saya menceritakan ini bukan untuk menyombongkan diri. Dan kemudian beberapa bulan lewat, Tuhan menyadarkan saya. Seringkali kalau saya ada di Manado secara khusus, habis kegiatan siang, pulang malam, di rumah mulai buka media sosial, kadang-kadang udah tidak tahu bikin apa. Jadi Tuhan tahu di hati saya, malam 1 jam lagi. Jadi malam lagi saya 1 jam putar lagu di TV. Saya jalan-jalan 1 jam. Ya. Jadi salah satu yang buat saya juga sehat, karena jalan 1 hari itu bisa minimal 2 jam. Ya. Saudara tahu kenapa orang Singapura sehat? Karena mereka jalan. Dikatakan bahwa orang Singapura punya kebiasaan, kalau mereka punya kantor di blok 10, mereka akan parkir mobil di blok 5 dan mereka jalan kaki. Sengaja supaya sehat. Ya. Kalau saudara mau sehat, banyak jalan. Apalagi sudah 40 di atas. Poro mulai naik, harus jalan. Ya. Jangan poro bibi. Ya. Nah yang kedua, pujian penyembahan sebagai penghormatan kepada Bapa, maka Bapa akan menghormati kita. Kalau saudara menghormati Tuhan, Tuhan pasti menghormati saudara. Betul? Betul? Ya. Kalau saudara melayani Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan sesuatu bagi saya dan saudara. Ya. Kalau saudara perhatikan, Daud ini luar biasa. Hidupnya penuh dengan banyak kekurangan, tapi Tuhan menghormati dia. Tadi malam saya sharing dengan Pak Ken, dan Pak Ken berkata perhatikan, dan itu benar. Kalau saudara membaca mulai, kalau salah 2 Samuel, kemudian 1 raja-raja, 2 raja-raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Tiap kali ada raja yang baik, Tuhan selalu bilang apa? Ia menyembah aku seperti Daud. Ia takut akan Tuhan seperti Daud. Ia saleh seperti Daud. Ia mencari Allah seperti Daud. Bayangkan, Tuhan sendiri menjadikan Daud menjadi role model. Karena menyembah Tuhan, betul-betul menjadi penyembah. Ya. Kenapa saya katakan Daud betul-betul menghormati Tuhan dan Tuhan menghormati dia? Karena kita mengatakan, Bapak Ibu saudara, kalau tidak salah ya, saya lupa lagi 119 ayat Mazmur 119 ayat yang ke-146. Di situ dikatakan 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali loh, ini raja loh. Saudara berapa kali? Terus saudara apa? RT saja bukan ya? Bukan ya? Daud raja loh. Kerajaan yang sangat besar. Tapi 7 kali sehari. Kalau saudara baca Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa dan memuji Tuhan. Daniel juga pejabat. Itu sebabnya Tuhan sangat menghormati. Mungkin dulu kita berpikir begini, sebelum kita mengerti tentang dia membentuk tim pujian penyembahan itu, yang ada 24 tim, 12 orang tiap kelompok, 248 orang. Saya pikir bagaimana sih dia bisa lakukan itu 7? Saya yang baru lakukan 2 kali sehari saja. Kadang-kadang juga jenuh, sudah. Ya. Terus kita masih manusia, karena kita capek. Ya. 7 kali sehari. Waktu saya meneliti itu, saya baru sadar. Artinya mungkin dia bangun pagi, dia ikut kelompok jam-jam pagi yang menyembah Tuhan. Dia datang, dia menyembah 1 jam. Setelah menyembah 1 jam, dia pulang, dia mandi, dia sarapan. Ya, kemudian dia mungkin bikin rapat. Jam 10 dia datang lagi, dia ikut. Kemudian jam 12 dia pulang, dia makan. Jam 12 dia datang lagi. Jadi sepanjang hari itu 7 kali sehari dia memuji dan menyembah Tuhan.
tetapinya Tuhan sangat menghormati dia. Amin. Kalau saudara membaca Daud baik-baik, Daud itu diberkati Tuhan bukan sekedar berkat. Ya, seringkali orang Chinese selalu bilang kita harus kumpulkan harta kita untuk 7 turunan. Dia lupa bahwa di dalam 7 turunan itu ada 8 tanjakan. Berarti maksudnya, sehingga kalau tanpa Tuhan baru 1 turunan saja bisa habis. Betul? Selalu kenal orang kaya yang pernah punya kekayaan yang bisa dimakan 7 turunan, tapi baru 1 turunan sudah habis karena anak-anaknya tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau takut akan Tuhan, sudah berkata dengan Daud, sampai Daud bilang, Tuhan engkau terlalu luar biasa memberkati aku sampai jauh. Karena waktu dia sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tuhan datang kepada dia dan Tuhan berkata, keturunanmu akan ada di tahta untuk selama-lamanya. Wow. Bukankah kita ingin anak cucu kita diberkati? Warisan apa yang saudara mau kasih tinggal? Harta? Warisan apa? Saya berani mengatakan warisan yang terbaik adalah hidup dalam pujian dan nyembah. Yesus berkata kepada Marta, ya, tetapi hanya satu yang perlu. Artinya itu penting. Hanya satu yang penting. Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak bisa diambil. Yang perlu, yang terbaik, yang tidak bisa diambil. Apa? Menyembah Tuhan. Ya, harta bisa diambil? Bisa. Harta itu sudah punya harta, bisa satu malam kebakaran semua habis, betul? Keluar dari pakaian ibadah. Artinya bisa diambil. Tapi penyembahan tidak bisa diambil. Penyembahan yang kau akan bawa sampai ke surga. Amin. Daud diberkati Tuhan sampai keturunannya, karena kita mengatakan Yesus adalah anak Daud. Kristus sama berkata, waktu Yesus masuk ke Yeriko, ada seorang buta yang berteriak, Guru kasihanilah aku, Guru kasihanilah aku, Guru kasihanilah aku. Alkitab mengatakan bahwa Yesus berjalan terus. Yesus tidak menoleh. Tapi waktu dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus berbalik. Ya, ada apa dengan Daud? Daud tahu menyembah. Daud tahu menyembah sehingga dia dihormati. Namanya, sudah lihat bendera Israel saya pakai bintang Daud. Daud sampai sekarang dihormati di Israel. Bahkan di agama Muslim pun Daud dihormati. Ya, apalagi Kristen. Kita sampai sekarang juga masih menghormati dan kita masih bicara Daud. Sudah lihat orang yang tidak mau tahu menyembah Tuhan, mereka bicara di mana? Paling lagi minum cap itu sudah coba cerita. Ya. Dan kalau saudara tahu menyembah Tuhan, hidupmu menjadi kesaksian, hidupmu menjadi berbeda. Engkau diberkati, keturunanmu diberkati, engkau memberikan warisan yang terbaik. Ya, saya berkata kepada anak-anak saya, istri, anak-anak, ayo kita menyembah Tuhan. Ya, dan saya bilang kepada mereka, sudah tahu anak-anak sekarang kan? Ya. Kalau dulu kan orang tua bilang apa, dulu orang tua baru angkat matanya, anak sudah datang. Tapi sekarang, sudah bicara 10, mereka bicara 11. Tunggu aja, dia anak pendeta. Ya. Tapi saya berkata kepada mereka, saya tidak tinggalkan apa-apa buat kalian. Saya hanya mau tinggalkan warisan penyembah. Supaya apa? Satu waktu engkau ada, orang tua sudah tidak ada.
Waktu engkau menghadapi kesulitan, engkau ingat bahwa dulu papaku suka menyembah Tuhan. Itu bagi saya yang tidak bisa itu. Dia akan ingat itu, dan dia akan cari Tuhan. Tinggalkan bagi saya. Sekali lagi sederhana. Teknologi menolong kita. Mungkin suara tidak bagus, suara fals. Tidak apa-apa, pakai aja. Handphone sudah, bila perlu di speaker kecil yang cuma 100.000 di online shop. Pakai. Saya sendiri jalan-jalan begini pakai karena saya sudah komitmen ini. Jadi biar di perjalanan juga 1 jam. Ya. Tadi malam saya bercerita dari pakai sampai jam 10 lewat sedikit. Saya masuk 1 jam. Karena itu komitmen. Karena hanya Tuhan yang bisa tolong. Amin. Dan kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati saya dan saudara. Mujizat bagi Tuhan itu gampang. Pengangkatan bagi Tuhan itu gampang. Kita akan baca ayat yang terakhir, Yohanes 12 ayat 26. Mari kita baca. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat 26, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Pelayanan yang terbaik, yang tulus adalah menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Yang luar biasa, kata Yunani yang dipakai adalah timao. Kata ini mempunyai arti menetapkan harga, ya, memuliakan. Jadi waktu saudara melayani Tuhan, menyembah Tuhan, saudara secara sederhana Tuhan menetapkan saudara menjadi orang yang spesial di matanya. Kenapa? Karena dengan jelas dalam Yohanes 4 ayat 23, Yohanes 4 ayat 23, Tuhan sedang mencari penyembah. Yang Tuhan cari itu penyembah. Tuhan tidak cari orang kaya, Tuhan tidak cari orang pintar, Dia cari penyembah. Dan kalau saudara menyembah Dia, dengan jelas Tuhan akan menghormati kita, Tuhan akan memuliakan kita, Tuhan akan mempromosikan kita. Dan itu Tuhan buktikan dengan Daud. Itu Tuhan buktikan dengan keturunannya. Tuhan membuktikan bahwa orang yang menyembah Dia, Tuhan akan angkat dan promosikan. Karena apa sih yang kita cari? Saya percaya ada satu cara, yaitu menyembah Tuhan. Tuhan mau untuk kita kembali. Gereja Tuhan yang harus betul-betul kita sadar kita sedang hidup di ujung, dari ujung akhir zaman. Dan Tuhan mau siapkan umatnya untuk berjumpa dengan Dia. Umat seperti apa? Umat yang tahu untuk memuji dan menyembah Dia. Angkat tangan bukan saja di gereja, di rumah, di kamar, kita dapat menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Saya akan mengakhiri dengan satu kesaksian yang beberapa tahun yang lalu sempat ramai di media sosial, di YouTube. Yaitu kisah tentang seorang yang berasal dari latar belakang Muslim, bernama Muhammad Subban. Ya, Muhammad Subban ya memiliki 2 anak, yaitu Kairos dan Noah. Nah, dia baru bertobat, saudara-saudara, dan mendadak sesuatu terjadi dengan anaknya, yaitu anaknya yang bernama Kairos, yang baru berusia 3 tahun, kena leukemia tipe AAR. Ini leukemia yang sangat ganas, ya. Dan Muhammad Subban dalam kesaksiannya dia mengatakan, dia waktu bawa anaknya ke rumah sakit, dia lihat dengan mata kepalanya di ruangan yang sama, 3 orang kena leukemia meninggal dunia. Dan secara manusia dia dengan istri ketakutan.
Nah, dalam proses pengobatan, ya, Tuhan menyuruh mereka untuk hanya memuji Tuhan. Karena secara kedokteran itu untuk bisa selamat itu luar biasa. Ya. Dan dikatakan bahwa mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tuhan menyuruh mereka menyanyi, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Mereka berulang-ulang menyanyikan pujian itu, menyembah Tuhan, menyanyi. Bahkan kemudian Kairos dibawa ke Belanda untuk diobati di sana. Dan Muhammad Subhan tinggal di Jakarta, istrinya yang bawa. Tapi waktu dokter melakukan pemeriksaan dan pengobatan, dan anak ini, ya, jantungnya bunyinya sudah sangat parah, ya. Dan istrinya keluar dan ruangan itu, dan istrinya cuma menyanyi, biarlah manis kau dengar Tuhan. Dia menyanyi 1 jam. Muhammad Subhan di Jakarta, dia hubungi istrinya lewat telepon, dan dia juga dengan istrinya menyanyi. Hanya mereka menyanyi. Dan yang luar biasa, mendadak jantungnya mulai normal. Dokter sendiri kaget. Sampai dokter datang dan bertanya, ibu menyanyi apa itu? Dan istrinya bilang, saya sedang menyembah Tuhan saya. Saya sedang memuji Tuhan saya. Tuhan bawa mereka hidup dalam penyembahan selama proses, ya, pengobatan. Mereka menyanyi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Mereka berulang-ulang. Dan saudara, Tuhan mulai bekerja. Yang luar biasa, anaknya punya iman. Dia berkata kepada papanya, oh, Kairos pasti sembuh. Kairos pasti sembuh. Ya. Dan papanya bilang, iya, Kairos sembuh. Ya, mulutnya bilang, tapi otaknya berpikir, mana mungkin leukemia. Tapi mereka terus memuji Tuhan. Mereka terus memuji Tuhan. Mereka menyanyikan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mereka terus menyembah Tuhan. Dan tahukah saudara, mendadak, ya, dokter berkata, kanker sudah tinggal 1%. Ya, kanker ini sudah tinggal 1%. Sebenarnya menurut kesehatan kalau tinggal 1% itu sudah sehat. Ya. Tetapi ya manusia, papanya masih bilang, wah itu Pak dokter periksa lagi loh, bisa jangan sampai salah. Istri bilang, enggak, sudah sembuh. Dan waktu diperiksa ulang, dia sudah sembuh secara sempurna. Mari kita saya percaya kalau kita kembali kepada apa yang Tuhan mau, apapun masalah kita, Tuhan akan selesaikan. Amin. Tuhan siap untuk melakukan mujizat bagi saya.